Creative People, balik lagi bersama gue Giaskaf. Dan hari ini kita masih ada di CSIS. Kebetulan ini hari kedua untuk event pidato, arah dan tujuan politik luar negeri dari beberapa capres. Dan kebetulan hari kedua ini adalah Pak Anies Baswedan. Jadi gimana keseruannya, kita nantikan juga, kita nonton gimana keseruan dari beberapa dari dubes dan tamu-tamu dari luar negeri untuk mendengarkan arahan dan pidato dari masing-masing capres ya. Dan kebetulan ini juga Pak Anies juga udah mau mulai datang. Ikutin terus gue, jangan lupa like, share, dan subscribe. Yuk, let's go! Baswedan. Ibu semua, baik dari kalangan diplomatik di Jakarta dan perwakilan negara asing yang ada di Jakarta. Kalau nggak salah ini ada representatif dari 40 Pak. Perwakilan yang ada di Jakarta ini, Pak Anies. Jadi cukup banyak sekali perwakilan-perwakilan yang datang ke sini. Excellencies, Ambassador, welcome to CSIS again. Really appreciate to have you here. Dan tentunya juga satu permasalahan besar yang mungkin masih dalam jangka panjang tetapi akan mengancam kita semua, yaitu masalah bagaimana kita menangani perubahan iklim. Dan ini tentunya menjadikan kondisi dunia sebagai satu yang penuh ketidakpastian serta konflik. Langsung masuk ke acara utama, yaitu kita akan mendengarkan bersama-sama pidato yang akan disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan mengenai arah dan strategi politik luar negeri. Dan juga diskusi serta sesi tanya jawab yang akan berlangsung setelah sesi pidato berakhir akan dipandu oleh Bapak Andy M. Bayuni selaku senior editor dari harian The Jakarta Post. Bapak Andy Bayuni sendiri adalah seorang wartawan senior yang banyak sekali mengamati dan juga menulis mengenai isu-isu internasional, kebijakan luar negeri dan juga isu-isu politik. Langsung saja kami undang untuk bergabung bersama kami naik ke atas podium Bapak Andy M. Bayuni. Pertama-tama mari kita memberikan aplaus penghargaan kepada CSIS atas inisiatifnya mengadakan acara ini. Sangat penting, yaitu mengundang para calon Presiden RI memberikan pidato berkaitan dengan arah dan strategi kebijakan luar negeri. Pak Anies juga dikenal sebagai inisiator program Indonesia Mengajar yang sempat sukses. Saya hanya ingin meng-highlight satu hal dari latar belakang Pak Anies yang mungkin relevan dalam diskusi kita ini. Sebelum Pak Anies masuk dunia politik, dia dikenal sebagai scholar of politics. Pak Anies adalah seorang accomplished scholar. S1 ekonomi di UGM, S2 di Maryland University, United States, dan S3-nya di Northern Illinois University, PhD, Doctorate. Nah, bagaimana dengan potret politik Indonesia hari ini? Kami mencoba melihat salah satu tantangan yang menurut kami perlu dilihat adalah bagaimana Indonesia menghadapi itu semua. Nah, berbagai pihak menilai bahwa selama ini politik luar negeri kita masih bersifat transaksional. Artinya Indonesia bergerak ketika politik luar negeri memberikan keuntungan investasi, keuntungan perdagangan,
dan bukan sebagai tanggung jawab sebagai warga dunia. The Economist, ini saya kutip di sini, The Economist menggambarkan, Jakarta Post, mohon maaf Pak Yusuf, ini dari Jakarta Post Pak Yusuf. Jadi Jakarta Post juga mengatakan hari yang ya tonnya sama kira-kira. Bahwa kita mengejar kepentingan sempit di dalam berhubungan internasional. Bahkan ketika kita lihat peristiwa invasi ke Ukraina dan kita hadir ke sana, maka kita bicaranya pun mengamankan mata rantai suplai pangan kita gitu. Nah ini kan soal lebih besar daripada soal pasokan pangan gitu. Pertemuan pemimpin global tahunan. Global tahunan. Kita di mana? Di situ. Kita harus kembali hadir di sana dan harus membawa pesan kami warga dunia dan penduduk nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi salah satu terbesar di dunia, punya agenda 1, 2, 3, 4 untuk dunia yang harus jadi perhatian. Jadi kami melihat ini sebagai masalah ini kalau kita transaksional seperti ini. Nah, dengan konsekuensi, dengan itu apa yang terjadi kemudian sebagai konsekuensi? Kita menyaksikan konsekuensinya, indeks kekuatan di Asia kita mengalami stagnansi atau menurun. Jadi kami membayangkan ke depan ada pergeseran paradigma dari yang lebih transaksional, lebih melihat ini sebagai hubungan yang bisa serba dihitung, tapi ini sesuatu yang value based, smart power istilah yang kami gunakan. Nah, yang saya sampaikan ini Bapak sekalian itu sudah kita coba kerjakan di Jakarta. Jadi I'm here to share with you what we want to do, tapi juga what we have done. Ketika di Jakarta kami aktif di forum internasional sampai akhirnya C40, Association of Top 40 in the 40 kota terbesar di dunia, menempatkan wali kota London sebagai chairman, gubernur Tokyo sebagai wakil chairman, dan gubernur DKI Jakarta sebagai wakil chairman of leadership in the C40. Dan itu tanpa disadari Pak, kejadian itu sebelum pandemi. Dan ketika pandemi, it's the city network yang berbagi pengalaman pengendalian menghadapi pandemi. Balik lagi bersama gue Giaskaf, dan hari ini gue udah bareng sama Mbak Rani selaku MC 3 hari kita event bareng Capres. Betul. Ini harusnya gue selaku masa harus mewawancarai MC-nya ya kan? Gak apa-apa dong, capek aku wawancara terus, sekali-sekali gantian. Keren banget Mbak Rani bawain ini. Apa emang udah terbiasa dengan event-event kementerian seperti ini atau politik yang seperti ini Mbak Rani biasanya? Iya, emang udah terbiasa. Jadi sebenarnya event semua acara sih, tergantung request klien aja. Acaranya kayak gimana, kita kan MC berarti tinggal menyesuaikan aja kan attitude-nya, cara pembawaannya, seperti itu. Jadi menyesuaikan ininya ya. Iya. Ini keren banget loh. Jadi aku, wah keren juga ya buat event-event kementerian. Teman-teman IO nih boleh langsung ke kalau mau Mbak kontak di nomor bawah ini ntar ditaruh ya. Nah, Mbak Ran, aku mau nanya nih, kalau event berapa hari ini, udah 2 hari nih kan sama hari ini. Betul. Menurut Mbak Rani gimana untuk event hari ini? Ini eventnya ramai sekali ya. Kalau di sini memang yang hadir cuma undangan aja. Tapi kalau yang nonton di YouTube kanal sosial media, itu yang nonton tadi sampai tembus 10.000 kan. Jadi memang animo masyarakatnya tinggi sekali melihat pidato-pidato Capres. Nggak ngecek di YouTube-nya tadi. Wah tadi aku soalnya duduknya di depan itu tuh laptop stream ya, jadi langsung kelihatan. Jadi animo masyarakat emang besar banget. Terus so far ya puji Tuhan ya acaranya udah 2 hari ini lancar. Terus juga tertib. Terus habis itu juga
juga bisa ngedengerin aspirasi dari capres-capres kan. Terus Satu ada lagi. banyak tamu dari ekspatriat dan tamu-tamu dubes lainnya juga ya. Benar, jadi selain ada tim ses, ada duta besar juga yang datang diundang, ada teman-teman media dari universitas juga, ada dari CSIS juga, staff-staffnya. Jadi selain kita event, tapi kita bisa belajar juga ya. Benar. Tentang politik. Iya. Aku banyak belajar, oh ternyata di luar negeri kondisi keadaan politiknya seperti apa. Benar-benar. Kedepannya mereka harus ngapain gitu ya. Yes, dia serunya jadi MC sama IO ya. Iya, Karena belajar yang ya. karena yang dibawain acara beda-beda, jadi mau nggak mau jadi belajar hal baru terus tiap Iya, acara. iya. Tapi thank you Mbak Rani udah bantuin kita juga. Sama-sama. Semoga sukses juga nih, nanti masih ada 1 hari lagi kan. ke Benar. depan. Apalagi nih sama Pak Prabowo ya kan. Mungkin agak lebih menegangkan ya. Ramai banget pasti nanti yang datang. Terima kasih, sukses selalu buat Mbak Rani. Semoga kita bisa ketemu lagi di event lain. Amin. Saya Gaskaf, see you. Lalu ada hal yang agak teknis, tapi ini menurut hemat kami berdampak dalam anggaran. Ketidakseragaman alutsista kita itu merepotkan dari sisi maintenance. Jangankan alutsista, armada bis saja itu kalau mereknya beda-beda Pak, itu bagian montirnya tuh repot Pak ngurusinnya. Kenapa armada bis saja? Apalagi alutsista. Jadi kami melihat perlu ada konsistensi di dalam kita memiliki alutsista kita dari sisi jenis, merek dan lain-lain. You have talked about a foreign policy that is more proactive and values-based. Can you elaborate on how much more normative and proactive your approach will be towards the issues that face Indonesia and Southeast Asia, certainly in Southeast Asia's largest conflict of Myanmar, and the geopolitical contest between the United States and China that affects the region, and finally the Middle East peace process? Could you elaborate a bit more on those 3 issues? Terima kasih. Pak Michael, kita melihat terkait dengan kenapa proaktif itu penting, Pak. Karena kalau kita bicara tentang proaktif itu penting, maka kita akan membuat jajaran dalam artian korps diplomat kita, kemudian kita akan bisa membuat bangsa kita itu punya orientasi kepada global yang lebih tinggi. Harapan itu yang kita ingin dorong. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Endi Bayuni selaku moderator.